Kalau kemujizatan Kanjeng Nabi yang kita teladani mungkin tidak bisa. Perbuatan zahir yang mungkin sudah perkembangan zaman sudah berbeda. Tetapi yang bersifat universal adalah hal-hal yang menyangkut spiritual. Itu yang kita warisi. Makanya ini beda mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad dengan mukjizatnya nabi-nabi yang dahulu. Saya ke Romawi, karena saya ada tujuan studi juga. Saya lagi mempelajari dialog teater di sana. Ada teater, saya bidang teater. Jadi keluar masuk ke teater. Kita melihat kolisium, ya, diantarkan oleh guide-nya. Ini tempat gladiator, manusia diadu dengan macan. Ini tempat raja mandi. Ini permaisuri dandan. Ini lapangan olahraga. Terus ya sudah, apa manfaatnya? Ya nggak ada. Nabi Musa pernah membelah lautan, terus apa manfaatnya? Ya sudah, hanya tinggal cerita. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati, terus ya sudah, selesai bercerita. Orang buta diusap matanya melek lagi, ya sudah. Tapi mukjizat Nabi sampai sekarang masih hadir dan masih bisa kita manfaatkan untuk membangun kebahagiaan hidup ini. Betul nggak? Ada konsepnya. Nah, tetapi sekali lagi karena bahasa Arabnya klasik, ini orang Arab sendiri yang nggak paham. Kalau nggak ngaji Mbak Mahfud, biar Arab juga nggak paham. Saya di Tunisia kalau malam minggu itu buka pengajian umum, yang datang ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada ya kalau di sini lurah begitu, ada camat segala macam datang bawa Quran, nanya ini ya Syekh hampir syakur sinu hadza ma'ana ikhla'ana 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu wa sinu ma'ana tuhan. Tua itu apa tuh? Ya nggak tahu persoalannya. Nah, itu persoalannya. Jadi di sini kita, nah, salah satu yang menyebabkan suasana kita ini agak gaduh sedikit di antara umat Islam itu adalah karena adanya beberapa penafsiran yang berbeda. Itu yang perlu kita amati. Jadi Bapak sekalian, walhasil bagaimana terserah penafsirannya, silahkan. Satu contoh umpamanya begini. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran dipotong tangannya. 1400 tahun lamanya umat Islam menjadi korban pemotongan tangan karena salah penafsiran. Tetapi alhamdulillah sekarang negara-negara Islam yang ada di dunia sudah menolak hukuman potong tangan. Nah, muncul lagi waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kalau tidak menerapkan hukum Tuhan berarti kafir, juga salah paham lagi. Nah, di sini mesti kita ketahui bahwa hukuman-hukuman fisik, potong tangan, rajam dan sebagainya, itu orang murtad dibunuh, orang tidak sholat dibunuh, apalagi orang tidak bayar zakat dibunuh. Punten ini mah, itu adalah penafsiran. Dalam Al-Quran tidak ada orang tidak zakat dibunuh, tidak ada orang tidak sholat dibunuh, gak ada. Itu hasil pemikiran para ulama fikih. Dan fikih sendiri sebetulnya kita lihat memang sekarang ini ada krisis fikih, Pak Fad. Ada krisis fikih, bukan krisis moneter tapi krisis fikih. Itu. Jadi ke depan ya kita hukum Islam mesti diperbaharui lagi, diijtihadi lagi supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Karena itu pasti penafsirannya adalah sifatnya kasuistik. Mari kita uji di mana kesalahan penafsiran mereka. Satu, kalimat faqta'u itu tidak mesti artinya dipotong. Kata-kata qata'a di dalam Al-Quran itu tidak selalu menunjukkan maknanya dipotong, terus diputus. Bahkan kalimat putus sendiri itu hampir tidak, ya mungkin ada 1-2 ayat ya, tapi kebanyakan ayat Quran begitu qaf, ta dan ain itu artinya bukan putus. Seperti
wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Bukan diputus, bukan dipotong. Wa qata'na aydiyahum. Kan kami potong, bukan dipotong tapi artinya dicegah, bukan dipotong. Kemudian yaqta'una tariqa, itu bukan motong jalan dipotong-potong tapi menutup jalan, tidak boleh lewat. Kemudian lagi wa yuqatti'una al-arham, itu bukan motong-motong rahim tapi memutuskan hubungan persaudaraan. Kemudian lagi di surat Yusuf, ketika perempuan-perempuan dari Mesir itu melihat Yusuf lewat di hadapan mereka, buah yang sedang mereka kupas terjatuh. Mereka terkagum-kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf, kayak saya gini nih. Guyon. Melongo semua. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Bukan dipotong-potong. Pisaunya sedang mengupas buah apel, buah apelnya jatuh, wa qatta'na aydiyahunna, dipotong atau tersayat. Nah, itu dia persoalannya. Itu satu. Mereka gegabah. Ya udahlah, semoga Allah mengampuni kita semuanya itu. Tapi korban sudah lewat kan? Berapa banyak tangan yang dipotong? Kemudian kita tanya lagi, tangan. Mana yang maksud tangan? Definisikan tangan yang jelas. Potonglah tangannya sampai sikut. Mungkin. Sampai pundak? Mungkin. Sampai sikut? Mungkin. Pergelangan? Mungkin. Ruas jeriji? Mungkin. Karena tangan itu dari ujung jeriji sampai pundak, ini tangan semuanya. Namanya pundak. Wa hadza adudun, wa hadza birfaqun, wa hadza sa'idun, wa hadza ma'samun, wa hadza kafun, wa hadhihi anamilu. Ini semuanya adalah yad, tangan. Jadi dipotong sampai pergelangan sini, hasil apa? Hasil ijtihad. Kemudian lagi, berapa jumlah nilai yang dicuri sehingga perlu dipotong tangannya? Apa mencuri 5.000 dipotong tangannya? Itu pun hasil ulama tidak sepakat. Antara mazhab besar Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ada yang bilang 10 dirham, ada 100 dirham, 200 dirham, 1000 dirham. Berarti enggak salah. Itu hasil ijtihad. Nah, kita teruskan. ID itu biar kita ngaji pesantren dulu. Ini khusus buat Pak Mahfud. ID itu adalah jamak dari yadun. Singularnya yadun, pluralnya ID. Kata ID ini unik sekali, bahwa yadun itu tidak selalu tangan, malah sering digunakan sebagai bentuk kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim. Seperti Margaret Thatcher itu Perdana Menteri yang bertangan besi, ya, the Iron Lady, ya, bertangan besi, artinya kekuasaan. Jadi itu satu. Kemudian yadun itu jamaknya adalah ID. Oke. Jadi kalau ID itu berapa tangannya? Kalau yadun 1, kalau 2 yadani, kalau 3 ID. ID ini juga maknanya berubah. Ditambah lagi setelah ID jamak, dijamakkan lagi, namanya jam'ul jamai. Di dunia nggak ada bahasa yang jamak dijamakkan lagi kecuali Arab. Namanya, kodenya dalam dunia perkamusan jim, artinya jam'ul jamai. Jadi jamak dari ID menjadi ayadi. Itu artinya sudah kedermawanan, berbeda lagi. Oke, berarti kalau yadun 1, kalau ID berarti jamak. Kalau jamak itu berapa? 3 ke atas. Kalau 2 namanya musanna, betul nggak? 2 yadani. Nah ini tangannya berarti banyak kan? Sekarang saya nanya, as-sariqu tangannya apa? Pencuri laki berapa tangannya? 2. Yang dipotong 1 itu dua-duanya. 1. Berarti 1. Wasariqatu pencuri perempuan. Berapa tangan pencuri perempuan? 2, kanan dan kiri. Yang dipotong dua-duanya pas satunya aja. Nah, berarti ada berapa tangan yang dipotong? 1 tangan laki-laki. Kenapa tidak yadani kok ID?
Ini jadi persoalan. Berarti artinya bukan tangan fisik ini, artinya dipenjara, artinya diputus, artinya dicegah jangan sampai orang itu beraksi melakukan kejahatannya. Itu persoalannya. Bayangkan korbannya sudah 1400 abad yang lalu. Nah ini kan krisis fikih dari dulu, karena dulu itu kita mesti tahu bahwa para fuqaha itu dalam menyusun mengkodifikasi hukum Islam itu by order penguasa. Ya sampai sekarang juga punten ya, para ulama kan ketiaknya penguasa. Betul nggak? Punten ini mah jangan tersinggung. Iya. Ya seperti itu sampai sekarang. Satu contoh lagi, bahwa supaya nanti kita jangan salah paham menafsirkan Kanjeng Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi, supaya jangan sampai ada praduga buruk kepada Kanjeng Nabi, apalagi menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, nanti lo dilaporin Barreskrim lo. Iya kan gitu. Jangan sampai ada kesan Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi. Bahwa pada akhirnya kita lihat di Al-Quran. Yuk kita buka Al-Quran. Aqimus shalah tidak dijelaskan berapa rakaat, tidak dijelaskan berapa sholatnya, tidak dijelaskan waktunya, tidak dijelaskan bagaimana rukuk, bagaimana, dicawain aja. Aqimus shalah, aqimus shalah. Udah. Di dalam ayat Al-Quran yang paling banyak kalimat yang berulang-ulang adalah wa anfiqu, infak. Makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini TV ini namanya TV wa mimma, itu dari doa apa istighosah kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, makanya TV-nya TV wa mimma. Nah setiap lembaran, mangga silakan Pak Mahfud lihat di Quran itu tiap lembar wa anfiqu taun au karha, wa anfiqu mimma apa namanya wa yaktubuna mimma atahumullah, disembunyikan wala yunfiquna fi sabilillah, selalu infak berulang-ulang. Kenapa sholat yang disebut sekali dua kali dalam Al-Quran dibahas sampai separuh kajian fikih, tapi infak yang berulang-ulang tidak ada bab infak? Apa sebabnya? Nah ini kita mesti kritis ya. Jadi saya bukan lagi menyalahkan mereka, tapi kita lagi mengurai satu peristiwa. Ya, jadi saya bukan lancang menyalahkan sahabat, enggak. Saya tidak akan menyalahkan siapapun, tapi artinya bahwa kita akan menelusuri satu peristiwa. Kenapa bab infak tidak boleh dibahas? Karena menyangkut kekuasaan. Ini anggaran pendapatan dan belanja negara, enggak boleh diatur. Biar aku ingin berkuasa sepenuhnya. Kalau infak dimasukkan nanti asrafnya ada. Betul nggak? Untuk pendidikan berapa? Untuk kebudayaan berapa? Untuk peribadatan berapa? Ada aturannya. Nggak mau, raja pengen ngatur sendiri.